Dalam soal kita diminta untuk mencari berapakah nilai jumlah bilangan 1 kuadrat dikurangi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah 2021 kuadrat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk mengetahuinya silahkan simak video ini hingga habis. Nah, langsung saja kita membahasnya. Yang pertama, ini bisa kita gunakan beberapa cara untuk mencari nilainya. Yang pertama, itu kita bisa memisahkan bentuk-bentuk yang ganjil atau yang penjumlahan. Kemudian, yang genap-genap juga kita kumpulkan. Sehingga nanti akan mendapatkan dua bentuk. Itu 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sampai 2021 kuadrat. Nah, bentuknya ini bisa kita cari dengan cara notasi sigma. Notasi sigma dari bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil itu disimbolkan 2n-1 kuadrat. Nah, ini bisa kita cari dengan notasi sigma dan beberapa sifat-sifat dari notasi sigma. Yang kedua juga sama, kalau kita menggunakan min ya, ini 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai 2020 kuadrat. Ini juga sama, notasi sigmanya itu adalah 2n. Karena dia merupakan dari 2n mulainya. 2n kuadrat. Jadi itulah dia bisa kita gunakan bentuk notasi sigma. Nanti hasilnya kita jumlahkan. Nah, tetapi cara itu nanti bisa kita gunakan kalau dia bentuknya tidak istimewa. Nah, kalau kita di soal, ini bentuknya itu ada bentuk yang bisa kita sederhanakan. Di mana 1 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, kita kumpulkan bentuk-bentuk yang bisa kita ubah. Di mana kita ingat dulu bentuk aljabar, yaitu kalau ada sebuah bentuk A kuadrat min B kuadrat, ini bisa diubah menjadi A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Nah, sehingga di sini 1 kuadrat dikurangi 2 kuadrat bisa diubah 1 ditambah 2 dikalikan 1 dikurangi 2. Begitu pula 3 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 3 dikurangi 4 ditambah 4 dikalikan 3 dikurangi 4. Begitu pula 5-nya. 5-nya sama 6. 7 sama 8 dan seterusnya. Nah, di sini dan seterusnya itu hanya sampai 2019 ditambah 2020 dikalikan 2019 dikurangi 2020. Nanti ditambahkan 2021 kuadrat. Karena 2021 kuadrat dia tidak memiliki pasangan. Sehingga di sini hasilnya 3 dikali min 1, min 3, ditambah di sini juga minus 7. Dan kalau kita cari ya, 3 dikurangi 5 dikurangi 6, 6 dikurangi 5 itu 14. Berapa? Kok 14? Min 12 ya. Kalau kita cari ya, 5 ditambah 6, 5 dikurangi 6. Nah, 11 ya. Min 11. Kemudian yang selanjutnya juga sama. Jadinya kan dia 7 ditambah 8, 8 dikurangi 7. Yaitu 7 dan 8, 15. Dan seterusnya. Sampai di sini berapa itu? Dan sampai 2021 kuadrat. Ini penjumlahannya 2019 ditambah 2020. Itu nilainya adalah 4049. Nah, di sini akan terbentuk sebuah deret, di mana deretnya itu minus 3 ditambah 7 ditambah 11 dan seterusnya sampai 4049 ditambah 2021 kuadrat. Nah, di sini kita dapatkan merupakan deret aritmatika dengan bedanya 4. Sehingga nilai SN-nya kita dapatkan N per 2. 2A N-1 dikalikan dengan B. Nah, masalahnya kita nggak tahu N-nya berapa. Nah, N-nya itu bisa didapatkan dari bentuk yang paling akhir, di mana UN-nya itu adalah 4049. Jadi, kalau kita bawa ke rumusnya, A ditambah N-1 kurang B, itu 4049. A-nya adalah 3. Dan B-nya itu adalah 4. Ini N-nya. Kalau kita kalikan 3 ditambah 4N dikurangi 4 sama dengan 4049. 4049.
Jadi 4N itu akan sama dengan 4049 ditambah 1 ya. Jadinya 4040. Nah, kalau kita bagi 4, 1010. Inilah N-nya. Nah, sehingga kalau kita cari bawa ke sini, Sn itu 1010 per 2 dikalikan 2 dikali 3 ditambah N dikurangi 1. N-nya itu 1009 dikalikan bedanya 4. Nah, kalau kita kalikan di sini hasilnya itu adalah yang ini 505 dikalikan 6 ditambah 4036. 4036 ditambah 6 itu 4042. 4042 dikali 505, kita dapatkan hasilnya itu adalah 2 juta. Nah, banyak sekali ya. 2.041.210. Ingat, ini hasilnya adalah negatif. Negatif. Kemudian nilainya ini ditambahkan 2021 kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan 2021 kuadrat, itu akan didapatkan hasilnya sama juga nih. Hasilnya itu ini ya, 2021 kuadrat. Kalau kita gunakan kalkulator, itu 4.084.441. Kalau kita kurangi dengan 2.041.210, kita kurangi ya. Nah, ini nilainya itu adalah 132.3402. Nah, inilah hasil jumlahan dari 1 kuadrat dikurangi 2 kuadrat dan seterusnya sampai 2021 kuadrat. Jadi ingat, bentuk istimewanya itu merupakan bentuk aljabar di mana A kuadrat min B kuadrat itu sama aja dengan A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Nah, nanti silakan dicoba ya, bagaimanakah bentuknya apabila kita menggunakan nilai dari notasi sigma. Harusnya dia akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu sebesar 203.231. Jadi nanti kemungkinan nilainya akan sangat tinggi. Di sini N-nya akan ribet ya. Jadi itu nanti silakan dicoba di rumah. Karasa adik-adik bisa mengikutinya dengan baik. Nah, jadi itu dia ya, cara menyelesaikan soal berbentuk bilangan kuadrat, khususnya pada materi aljabar. Jadi materi ini, ingat lagi, itu bisa kita gunakan berbagai cara. Tidak hanya satu cara, dua cara, tetapi banyak cara untuk menyelesaikannya. Tergantung, kalau adik semakin banyak latihan, maka akan menemukan cara yang paling simpel dan mudah untuk kita pahami. Nah, untuk itu silahkan disimak videonya dan di replay apabila ada yang kurang jelas, dan diharapkan bisa dipahami dengan baik. Untuk itu, keucapan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.